Dan masih ada sederetan lainnya. Kebohongan, tuduhan, provokasi, perpecahan sebelum luwih get. Nah, ayyuhal ikhwah, sampai berita kepada saya, yang kemudian saya bertasabut kepada beliaunya dengan mengirim surat melalui Al-Ustadz Alfian. Yaitu dari Al-Ustadz Muhammad As-Sewed. Sampai berita kepada saya bahwa Ustadz Lukman itu ada hubungan dan menerima bantuan dari Yayasan Hizbi Emirat. Dan Yayasan Hizbi dari Qatar. Ada beberapa tuduhan yang lainnya, saya kasih contoh ini dulu. Mendengar kejadian ini, saya mencoba mengirim surat melalui Al-Ustadz Alfian. Melalui WA beliau pada tanggal 13 September 2020. Atau kurang lebih hampir sebulan setelah pertemuan Jember. Pertemuan Jember tanggal berapa? 14, 15 Agustus. 15, 16 Agustus. Sabtu Ahad. Atau 25, 26 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Maka saya mengirim surat kepada beliau setelah bismillah. Saya ucapkan min akhikum wa muhibbikum fillah Luqman bin Muhammad Ba'abdu. Dari saudara antum dan yang mencintai antum karena Allah, Luqman bin Muhammad Ba'abdu. Kemudian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kaifa halukum ya akhi fillah Al-Ustadz Muhammad As-Sewed hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Bagaimana kondisi antum wahai saudaraku fillah Al-Ustadz Muhammad As-Sewed? Semoga Allah menjaga antum dari segala kejelekan dan malapetaka. Saya lanjutkan. Semoga Allah menjaga ana dan antum serta seluruh salafiyin dari segala afat, segala kejelekan, segala penyakit dan seterusnya. Melalui WA Ustadz Alfian ini, ana ingin bertasabbut tentang kepastian garing kebenaran beberapa ucapan atau sikap yang dinisbatkan kepada antum yang mulai beredar di sebagian salafiyin. Mulai beredar di sebagian salafiyin. Ana lakukan tasabbut ini afwan sebelumnya dengan terpaksa ana menjawab atau memberi penjelasan secara terbuka tentang hakikat yang sebenarnya tentang sekian masail yang dinisbatkan kepada antum manakala saatnya dibutuhkan. Semoga Allah menjaga dakwah ini dan seluruh salafin dari fitan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah ana sebutkan beberapanya. Bahwa antum menyatakan Ustaz Muhammad bahwa Luqman Ba'abdu ada hubungan dan meminta bantuan dari Yayasan Hizbi Qatar. Berikutnya, antum menyatakan bahwa Luqman Ba'abdu berhubungan dengan teman lamanya yang Hizbi dari Yayasan Hizbi Darul Bir. Bahkan pernah datang ke Pondok Jember. Ana bertasabut. Tadi lil asaf sangat sedih. Ini baru saya sampaikan 2 tahun lebih. Dari 13 September ketemu September 2021, 2022 sudah 2 tahun, iya kan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Tanggal berapa hari ini? 12. Jadi 2,5 tahun yang lalu. Nah, ana bertasabut.
Tadi surat ana dimulai dengan apa? Min akhikum fillah wa muhibbukum. Dari saudaramu. Dan yang mencintaimu karena Allah. Sunnahnya gimana sih? Kalau ada seorang mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah. Ada yang bisa menjawab? Murojaah ini. Kalau ada saudara kita, nggak apa sebutkan. Antum. Uhibbukum fillah. Kul. Siapa yang bisa? Ada? Yang bisa membantu? Ahsan. Ahabbakallah fima ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintai antum yang karenanya antum mencintaiku. Barakallahu fikum. Kedua, di situ ana mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam hukumnya mustahab dan disukai. Menjawab salam hukumnya wajib. Minimalnya semisal kalau tidak lebih baik. Dalilnya sudah diketahui semua oleh salafi insyaallah. Ini pun tidak dijawab. Kemudian anak iringi dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum dari segala kejelekan dan musibah. Maka kita ucapkan amin. Atau mau dilengkapi, amin walaka bil mithli wa ziyadah. Dan semoga untuk kamu semisal itu dan lebih dari yang kamu doakan untukku. Kalimat-kalimat yang bisa mengusir syaitan, ya, yang akan mengadu domba, kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan ukhuwah. Tapi sayang, semua itu tidak dijawab dan sangat sedih. Nomor WA Ustadz Alfian diblokir. Sedih. Padahal saya waktu itu sedang mengamalkan sebuah amalan yang diperintahkan, yaitu tasabbut. Orang yang menyampaikan kepada saya, orang yang insya Allah di pandangan saya dan beliau sendiri orang yang dipercaya. Nah, tapi sudahlah. Walaupun yang membawa berita orang yang bisa dipercaya, tetap sunnah tasabbut kita lakukan. Ayuhal ikhwah, gimana sih sebenarnya hakikat permasalahan ini? Tapi sudah datang waktu. Sudah 11:30. Sudah waktunya berakhir. Berarti sesi berikutnya insya Allah, ya, berhentinya di sini nih ya. Jangan lupa, nanti diingetin saya kalau lupa. Di muhadharah berikutnya. Kesimpulan ringkasnya tentang 2 poin itu saja. Ya, masih sisa 3 poin lagi lainnya. Itu saya katakan, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh ini adalah kedustaan yang besar. Dan saya tekankan apa yang dinisbatkan kepada beliau dan beliau tidak mau menjawab tasabbut saya. Saya katakan kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh ini sebuah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Sungguh ini adalah kedustaan belaka. Dan anak yakin sejumlah asatidzah kibar pun yang tahu permasalahan ini, dia akan mengatakan bohong. Selama masih mau jujur bersaksi tentang peristiwa ini. Atau saya jelaskan? Satu aja ya. Nah. Ustadz Luqman menerima atau ada hubungan dengan temannya yang hizbi dari sebuah yayasan hizbi Darul Bir. Perlu diketahui, ini orang yang datang ke Indonesia dan sampai ke Pondok Jember adalah seorang yang dikenal dulu teman di Damaj, bahkan boleh saya katakan guru saya dan banyak guru yang sekarang sudah jadi masyayikh. Namanya akhuna Abu Sa'id Al-Libi. Abu Sa'id Al-Libi, seorang salafi talibul ilmi dari negeri Libya.
yang dulu sangat dipercaya dan dicinta oleh Syekh Muqbil. Ketika Syekh Salah dan Syekh Ali Al-Hudhaifi datang ke Indonesia, saya ingatkan dengan nama ini. Wahai Syekh, antum masih ingat Abu Sa'id Al-Hilibi? Aywa. Kif? Masya Allah. Rajul. Itu orang yang baik. Ya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya. Keseriusannya dalam thalabul ilmi. Dan juga perhatiannya kepada para tulabul ilmi. Bukan hanya teman-temannya dari Libya. Bahkan kita yang dari Indonesia diperhatikan. Nasihat. Kenapa antum gak murojaah? Ayo murojaah. Ya ini ada faedah. Nah, ya assalamualaikum. Antum punya faedah? Tuh sambil jalan di mobil, di jalan, ketemu di mana aja. Assalamualaikum. Kif antum bikhair? Ada orang sakit dijenguk. Di depan Syekh Muqbil dia bisa berhujjah terkait suatu masalah besar. Syekh Muqbil mempersilahkan muridnya untuk menyampaikan usulannya atau pandangannya tentang masalah besar itu. Al-Akh Abu Sa'id berdiri. Fadhal kata saya di sebelahnya Syekh. Bicara dengan ilmiah dan adab. Berbeda dengan pendapat Syekh Muqbil tentang permasalahan itu. Dia orang yang pemberani tapi santun. Pemberani ilmiah. Pemberani hikmah. Bukan pemberani arogan. Itu penakut. Yang arogan yang isinya membesar-besarkan masalah dan ngancem-ngancem. Itu penakut. Beliau bicara. Dan saya pribadi beberapa kali bersama beliau keliling dakwah di beberapa wilayah di Yaman. Luar biasa. Siap berdialog dengan sufi. Dialog ilmiah dengan santun. Dengan Habib-Habib. Ya, ilmiah. Sopan. Berdialog dengan salah satu pimpinan jamaah takfir. Abdul Majid Ar-Raimi. Salah satu takfiriyin. Di Yaman. Dialog ilmiah. Syekh Salah Kentus dan Syekh Ali Al-Hudhaifi menyaksikan tentang orang ini. Suatu hari ketika saya umroh, tiba-tiba jumpa beliau. Dan beliau guru saya. Guru sebagian masyayikh. Ya, kalau antum bisa tanya kepada Syekh Abu Sulaiman Fuad Az-Zintani. Ya, yang beberapa waktu lalu memberikan muhadharah telekonferensi. Beliau juga bisa menyaksikan siapa sosok ini. Dikenal salafi. Manhajnya kokoh. Dan seterusnya. Tiba-tiba jumpa saya di Mekah. Ahlan, dengan kebiasaan dia. Baik dengan banyak orang. Jumpa. Sampai saya diajak makan malam oleh beliau. Nggak perlu saya ceritakan lebih lengkap bagaimana humanismenya beliau. Ya, akhlaknya beliau dengan orang. Selesai perjumpaan itu. Dia catat nomor telepon saya. Kemudian suatu hari tiba-tiba ada telepon. Nomornya beliau. Assalamualaikum. Ya akhi Abu Abdillah. Kunyah ana. Ya. Ana sudah di Jakarta. Ingin berkunjung ke pondok antum. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ana tahu ini ustazi. Ya. Seperti yang tadi saya gambarkan secara ringkas tentang beliau. Datanglah ke pondok dengan 2 orang dari Emirat. Datang ke sini. Ya, sosoknya masih tampak seperti yang dulu. Ya. Kemudian dia menyebutkan ini kawan saya dari Emirat datang ke sini ingin membantu salafiyin terkait pembangunan masjid, pembangunan pondok-pondok pesantren, ya, perpustakaan-perpustakaan. Luar biasa kan? Peduli. Nah, datang, masya Allah. Anda melihat salafiyin di Indonesia banyak pondok pesantrennya yang butuh masjid, butuh kelas. Butuh perpustakaan, butuh biaya operasional, bulanan pondok. Maka anak telepon ustadz-ustadz di Malang. Ya, ini ada tamu. Ya, sebutkan ciri-ciri mereka. Insya Allah akan saya bawa ke Malang. Kita jamu di Jember, menginap. Kita berangkat ke Malang. Bahwa misi dari tamu-tamu kita ini adalah, kita sebutkan, disambut. Disiapkan penjamuan dan seterusnya. Di tengah perjalanan dari Jember menuju Malang, di situ mulai terdengar beberapa ucapan yang
menjatuhkan Syekh Ubaid al-Jabiri. Ini nggak beres nih. Dari 2 temannya yang Emirat. Berjalan terus, ana ingin tahu sejauh mana mereka ini. Di tengah perjalanan, akhuna Abu Sa'id, ya, afwan nih, kalau dari sisi keilmuan, nggak ada seorang ustadz pun di Indonesia yang sama seperti beliau tingkat keilmuannya. Maaf saja. Keseriusannya di berbagai bidang, pengetahuannya tentang akidah dan manhaj, nggak seorang pun ustadz di Indonesia yang seperti beliau. Tetapi, kolbu manusia bukan di tangan dirinya. Kolbu manusia di antara 2 jemari Allah Subhanahu wa taala yang kapan saja bisa dibalik. Sudah. Al-Akh Abu Said memperkenalkan, ya akhi Abu Abdillah, ini 2 ikhwan kita sebenarnya dari Jam'iyah Darul Bir. Dia adalah pengurus dari yayasan atau Jam'iyah Darul Bir. Disebut nama ini, Anda tahu. Ini adalah Jam'iyah Hizbiyah. Oh, maka Anda telepon ke Malang. Bahasa yang Anda gunakan ke Ustadz Usama waktu itu. Ini adalah, atau kita banting setir. Hah? Kenapa? Anda bilang banting setir sekarang. Gimana? Nanti Anda jelaskan. Global nasihat jelaskan via telepon. Ini orang-orang dari Jam'iyah Darul Bir. Berarti kita sudah akan berubah nih nanti. Penjamuan dan semuanya. Dia menjelaskan bagaimana pembangunan nanti. Bagaimana cara transfer uang dan. Bukan uang kecil loh. Bukan uang ratusan juta. Siapa yang pingin pondoknya? Wonogiri, Riyadul Jannah. Jangan mikir donasi-donasi lagi. Ingin bangun apa? Nggak usah buka donasi. Tinggal kita hubungkan ke Jam'iyah Darul Bir. Mau berapa? Semua pondok nih, pengurus pondok tafadhalu. Ya. Barakallahu fikum. Ana katakan banding setir. Setelah di situ ana berduduk dengan satu-satu bahwa ini kondisinya orang seperti ini. Akhuna Abu Sa'id sudah berubah nampaknya. Selesai, kemudian mereka pulang ke Juanda. Kita buat semacam tim pada waktu itu. Ya. Sampai di Jakarta, beliau telepon ana lagi. Kering sekali 2 kali saya lihat Abu Sa'id. Sudah tidak saya angkat lagi teleponnya. Entah berapa kali beliau telepon. Teman dekat, akrab, bahkan guru saya itu. Tidak lagi saya angkat. Sampai beliau pulang, meninggalkan Indonesia. Sampai di sana beliau telepon lagi. Berulang kali. Kirim SMS. Bahwa bagaimana proses pengiriman transfer uang. Tidak saya tanggapin sedikit pun. Selesai. Lah kalau tasabut itu kan enak. Saya hanya ingin tahu siapa yang memberitakan kepada antum wahai Ustaz Muhammad. Ya ibnal kiram, ala tadnu fatubsirama. Qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai anaknya orang yang mulia, kemari mendekat. Sehingga engkau bisa melihat langsung tentang berita yang disampaikan kepadamu. Karena orang yang melihat langsung itu tidak sama dengan yang sekedar mendengar. Ini saudaramu. Kita sama-sama dalam dakwah ini. Kenapa tidak bertasabut? Kenapa diberitakan? Kamu dengarkan berita itu, kamu percayai dan kamu sampaikan. Sampai hari ini saya menunggu jawabannya. Saya menunggu tasabut. Dalam surat yang saya sampaikan pada tanggal 13 September 2020 itu. Kalau tidak dijawab, dibiarkan, sungguh saya khawatir wahai saudaraku. Terkenai hadis. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan berita-berita yang setiap berita yang disampaikan atau yang dia dengar. Dan saya akhiri majlis ini dengan ayat ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah kalian ketika kalian mengutip-ngutip berita bohong
dengan lisan-lisan kalian. Dan kalian lanjutkan berita-berita bohong itu kalian sampaikan dengan mulut-mulut kalian. Yang pada dasarnya kalian tidak punya ilmu tentang hakikat sebenarnya. Kalian mengira bahwa itu sebuah perbuatan yang kecil atau remeh. Padahal itu adalah perkara besar di sisi Allah. Ya, di antara besarnya dakwah ini terpecah. Dakwah ini terganggu dan tercoreng. Persatuan Salafiyin di Indonesia benar-benar menyedihkan. Pondok-pondok pesantren, belajarnya anak-anak kita terganggu. Teman yang dulunya akrab, baik dalam urusan pondok, dalam urusan dakwah, kepengurusan sebuah perkara, atau dalam urusan ma'isyah duniawiyah, akrab luar biasa. Bermusuhan. Layaknya seperti seorang hizbi disikapi. Ayyuhal ikhwah, semua ini berbahaya dan hendaknya segera kita tinggalkan. InsyaAllah semoga ada waktu lain dan kesempatan yang lebih baik. Kita akan berbicara lebih banyak lagi bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.